masih bersama kami di program Lebih Dekat dan tentunya masih membahas tentang peran pihak kepolisian dalam penanganan menjelang Pilkada 2024. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia juga berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Tentunya ini menjadi perhatian khusus untuk pengamanan Pilkada 2024 ini. Sebelum itu, mari kita coba lihat liputan tim redaksi berikut ini. Selasa 16 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024. Dalam rapat, Ketua KPU Belu, Mikael Nahak menyampaikan temuan kecurangan pemilu dengan memanfaatkan warga negara Indonesia untuk mencoblos ke tempat pemungutan suara yang digelar oleh negara tetangga Timor Leste. Pada pemilu 2024 kemarin, upaya antisipasi untuk kecurangan pemilu dengan memanfaatkan warga negara asing yang ber-KTP ganda juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Belu. Nah, apakah untuk pilkada kali ini akan menerapkan strategi yang sama atau akan meningkat? Ya, dalam rangka mengantisipasi kejadian di Pilpres kemarin, maka untuk saat ini kalau pemilu sama, penduduk itu saja, kemudian pelaksanaan pun itu saja. Hanya saja kita antisipasi khususnya di kepolisian dan aparat yang ada di perbatasan kita akan pertebal. Kemudian antisipasi ini juga melalui himbauan-himbauan kepada warga yang ada di perbatasan sama personil Polri dan TNI yang ada di perbatasan, mengantisipasi warga negara Indonesia yang ada di perbatasan yang keluarganya ada di Timor Leste agar pada saat pelaksanaan pemilu nanti tidak keluar masuk sementara waktu, karena untuk antisipasi terjadinya KTP ganda untuk melaksanakan pemilihan. Ya. Berarti nanti akan diperketat lagi ya untuk pengamanannya. Ya. Oke, lalu bagaimana pola penempatan personel untuk pengamanan pemilihan serentak pilkada serentak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ya, polanya saat ini kita siapkan sesuai dengan jumlah TPS yang ada di seluruh wilayah. Ya. Berarti penempatannya per TPS ini? Penempatan per TPS juga kita melihat tingkat kerawanan TPS, yaitu rawan, sangat rawan, dan kurang rawan. Nah, ini kita melihat dari klasifikasi TPS ini, maka kita akan menempatkan setiap TPS yang sangat rawan, yaitu 2 polisi, 4 linmas, 1 TPS. Ya, kemudian yang rawan 1 polisi, 2 TPS. Ya. Nah, berkaitan dengan penempatan personelnya nanti akan per TPS. Nah, kira-kira untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan, kira-kira ada berapa banyak TPS nih, Bu? Ya, TPS yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita mendapatkan saat ini beda dengan TPS pada saat Pilpres. TPS untuk saat ini adalah 9.866 TPS. 9.866 TPS. Ya. Kemudian yang pemilu untuk saat ini kita mendapatkan dari KPU adalah 3.983 personil penduduk, pemilih tetap. Kemudian yang tersebar di 342 desa. 342 desa. Ya, di 315 kecamatan, 21 kabupaten dan kota. Satu kota. 21 kabupaten dan kota. Wah, itu cukup banyak ya. TPS 9.000 lebih. 9.000 lebih. Itu sangat membutuhkan personel yang memang cukup banyak juga. Ya. Dan di situ selain dari pihak kepolisian ada juga dari pihak TNI maupun Linmas ikut terlibat dalam pengamanan pilkada tahun ini. Oke, lalu untuk sampai saat ini ke tahapan pencalonan kepala daerah, apakah ada kendala dalam pelaksanaan operasi tahun ini, Bapak? Ya, sampai saat ini kita masih sudah melewati tahap pendaftaran. Dan saat ini masuk dalam tahap penelitian sampai nanti tanggal 22 September baru ditetapkan
Tanggal 22 September Ya, baru baru ditetapkan. ditetapkan. Ya. Pada saat ditetapkan itulah para pejabat-pejabat ini sudah harus dikawal, yaitu dengan pengawalan pribadi. Setiap melaksanakan kegiatan ke depan dikawal oleh kepolisian. Oh, berarti akan lebih sibuknya setelah penetapan calon Ya, paslon. ya. Berarti untuk sampai saat ini belum ada kendala ya Bapak yang Belum ada. Kita masih melaksanakan pengamanan di tempat-tempat yang saat ini seperti di rumah sakit. Kemudian KPU kita harus amankan, Bawaslu kita harus amankan, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten. Lalu kira-kira seperti apa respon masyarakat saat ini melihat aparat dalam pengamanan Pilkada 2024 kali ini? Ya, sampai saat ini respon dari masyarakat positif terhadap aparat kepolisian serta dengan aparat lain TNI dan instansi terkait dalam persiapan melaksanakan pengamanan ini masih positif. Karena kita sudah siapkan jauh-jauh sebelumnya. Dan harapan kita kepada masyarakat juga selain daripada Polri, TNI dan instansi terkait yang melaksanakan pengamanan, juga harapan kita masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya menciptakan situasi yang aman, kondusif, sehingga proses pelaksanaan pemilu gubernur dan kepala daerah sampai ke tingkat kabupaten berjalan lancar, aman dan damai. Berarti dari pihak kepolisian juga mengharapkan agar kita tidak hanya dari pihak kepolisian, TNI dan Linmas, namun kita seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi tanggung jawab bersama untuk mengamankan pilkada agar dapat berjalan dengan tertib dan aman ya Bapak. Oke, baik pemirsa, masih akan ada lagi yang akan kita perbincangkan bersama. Karena itu tetap bersama kami dalam program Lebih Dekat.